Ini dilakukan dengan indah. Saya akan mengekspos dia di depan umum, di jamuan kenegaraan. Suatu salju yang lalu. Su Jiao, apa maksudmu? Yang mana bawang ya? Saya sekarang Nyonya Long Shuai. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk Anda saat itu, karena saya diusir, saya tidak punya uang dan Anda ingin melarikan diri. Anda mengambil berinisiatif untuk berhubungan denganku saat itu, bukan aku yang memohon padamu, kamu berinisiatif membelanjakan uang itu untukku. Selain itu, jika bukan karena kamu akankah aku menjadi seperti ini sekarang? Aku sudah lama menjadi ratu. Jalang Bao, izinkan aku memberitahumu, mengembalikan uang yang kuhabiskan untukmu. Apa yang kamu lakukan, biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu. Baik, membayar kembali uang itu, tetaplah bersamaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Siapa Tang Ran? Apa yang sedang kamu lakukan? Anda dari dinasti Tang. Ya, dia dari dinasti Tang. Kalau begitu Anda adalah Su Jiao, dirinya, itu Su Jiao. Apakah kamu kenal Fang Xiaolong? Aku kenal dia. Fang Xiaolong adalah pacarku. Apakah Fang Xiaolong mengirimmu ke sini? Dia menipu Fang Xiaolong. Tangkap dia dengan cepat, tangkap dia. Merekalah yang kita tangkap. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap aku? Aku tidak punya uang lagi, tidak ada gunanya menculikku. Jangan bunuh aku bisa memuaskanmu. Apakah kamu mengenal orang ini dengan jelas? Ini dia, bukankah itu Fang Xiaolong? Oh tidak, dia Long Shuai. Apakah kamu yakin dia adalah Long Shuai? Oh, ya. Hari itu ketika King Feng berperang melawan polisi, dia bilang dia adalah Long Shuai. Tapi aku terkejut, dia telah bekerja di perusahaanku selama 3 atau 4 tahun. Kenapa dia tiba-tiba menjadi Long Shuai? Itu tidak penting, kalau bukan karena Anda, saya sudah lama menjadi nyonya pria tampan. Sekarang rencana Raja Zhenbei pun sudah mulai dijalankan. Pertama, dia sudah mendapatkan semua informasi tentang Fang Xiaolong. Dan sekarang mantan pacar dan bosnya sudah disanderanya. Ini adalah Raja Yunxing, ayah Pangeran Yun yang sombong itu, dan merupakan adik raja kerajaan yang haus kekuasaan. Pelayan ini diberitahu oleh Raja Zhenbei untuk menyampaikan pesan padanya, jika akan ada acara perjamuan di Jiangsu. Untuk Long Shuai, ia mengundang agar bisa hadir. Bahkan dirinya juga tidak percaya jika itu Long Shuai asli, ia bilang Long Shuai kan sudah diracun, tidak mungkin dia bisa hidup. Namun anak buahnya bilang jika Raja Zhenbei yang bilang jika Long Shuai telah berhasil mencabut pedang skala naga, itu artinya asli. Sementara di sisi lain, Fang Xiaolong pun datang untuk menghadiri jamuan makan ulang tahun kakeknya bersama King Feng, lalu ia bertemu dengan ibunya. Ibunya pun kaget, bukankah itu wanita yang tempo hari itu bersamanya yang pakai kostum aneh dan bawa pedang? Dipersilahkan untuk pamer, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pacar saya King Feng. Asli, oh cantik sekali, ayo cepat. Jangan biarkan kakekmu dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Selamat ulang tahun kakek, semoga kamu beruntung setiap tahun, ada hari ini. Bagus baik ayo, duduk. Ah sepupuku, ini pacarmu juga. Ini pacarku. King Feng izinkan aku memperkenalkanmu. Kakekku. Ini pamanku. Ini bibiku. Ini sepupuku Xiaming. Xiaolong, pacarmu sangat cantik tetapi, bagaimana saya mendengar bahwa pacar Anda menipu Anda, bukankah itu dia? Nah jadi keluarga Fang Xiaolong sangat kaya raya karena sepupunya itu bisa sukses. Namun kehidupan Fang Xiaolong dan ibunya sangat miskin, jadi mereka sangat direndahkan di sana. Bahkan dia pikir King Feng ini adalah mantannya yang selingkuh itu, si Su Jiao. Anak dan ibu sama saja sombongnya, baru saja kaya dikit udah sombong amat. Bibinya ini pun membanding-bandingan dengan anaknya. Kalian semua salah paham. Ini pacar baru Xiaolong. Apakah itu pacar baru dari sebelumnya? Tidak,
kamu langsung punya pacar baru, apa semua cewek hari ini begitu santai? Cantik sekali, aku sangat penasaran, apa yang kamu sukai dari sepupuku? Tidak apa-apa, lihat betapa tampannya dia. Apa gunanya menjadi tampan? Dia sekarang karyawan tingkat rendah, ribuan dolar sebulan, ingin uang tapi tidak punya uang, mampu atau tidak memberimu makan itu, masalah kan? Hanya tidak seperti anakku, dia adalah direktur sebuah perusahaan terbuka, gaji tahunan 500.000 yuan. Menjanjikan. Saya tahu hotel ini memiliki pembelanjaan minimum 100.000. Hari ini, jika Anda tidak, aku tidak ingin memberi kakek ulang tahun yang baik, kamu mungkin tidak bisa makan di sini. Anakku masih luar biasa Bu, aku akan menikmati berkah bersamamu mulai sekarang. Cantik, lihat sepupuku, bisakah dia membawamu ke tempat seperti ini? Mengeluarkan uang, kata dia, aku hanya bisa mengajakmu makan di warung pinggir jalan yang murah. Aku tidak membutuhkan dia untuk menghidupiku, aku membesarkannya. Bagaimana caramu membesarkannya? Ada pertanyaan? Saya bersedia mengikutinya, meskipun dia makan di warung pinggir jalan. Cantik, apakah kamu baik-baik saja dengan otakmu? Kamu gadis yang sangat cantik. Aku sebenarnya bersedia pergi ke warung pinggir jalan dengan pecundang seperti itu. King Feng, jangan khawatir, Xiao Long dan aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Qiuyu, apa kamu bilang bagus? Apalagi yang kamu punya di rumah sekarang, bisakah kamu membeli hadiah ini? Aku hanya mencoba menjual besi. Aku juga ingin Xiao Long dan King Feng menjalani hidup bahagia. Qiuyun, bukan aku yang menjadi saudara perempuan, mertua membicarakanmu. Apakah kamu membicarakan orang ini? Kamu harus sedikit sadar diri, hanya apa yang kamu punya di rumah, meski sudah terjual, berapa banyak uang yang bisa kamu punya, lihatlah dirimu sekarang, hidup sangat keras, bukankah ini anakmu? Kalau saja dia bisa mendapatkan energi, bukankah kamu bisa menikmati kebahagiaan sama seperti kami? Oke, kurangi bicara. Oh iya, Xiao Ming, bukankah kamu membelikan hadiah untuk kakekmu? Segera keluarkan. Ups kakek, ini adalah 2 botol Maotai berusia 20 tahun yang kubelikan untukmu. Aku menghabiskan banyak usaha untuk ini. Aku mendapatkannya melalui beberapa koneksi. Jangan bilang itu 20 tahun, itu Maotai yang berusia 10 tahun. Tidak mudah untuk membelinya dan juga tidak murah. Dia juga tidak punya banyak uang 100.000 atau lebih. Oke, Xiao Ming masih tertarik. Ahahaha. Hai naga kecil, aku lihat kamu juga membawa sesuatu. Hadiah apa yang kamu bawa untuk kakekmu? Keluarkan segera dan tunjukkan pada semua orang. Ya Tuhan, hadiah apa lagi yang bisa dia bawa? Dia hanya membawa barang murah yang tidak berguna. Bagaimana kabarmu? Tahu apa yang kubeli tidak sepadan. Kakek, aku tidak membelikanmu apapun. Aku membelikanmu patung Buddha giok memang benar, nilainya tidak banyak. Hanya 3 juta hingga 10.000 yuan. Wow, 3 juta hingga 10.000. Sepupu, kamu hebat sekali. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli barang mahal seperti itu? Tidak mungkin itu palsu yang dibeli secara online, kan? Itu pasti palsu, paling harganya lebih dari 100 yuan. Xiao Long, jika Anda tidak mampu membelinya, ayo jangan membelinya. Apa maksudmu dengan membeli yang palsu? Sepupu, apakah kamu membodohi kami dengan berpikir kami bodoh? Apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan lebih dari 3 juta? Jangan mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu di meja makan. Jika kamu mau makan kotoran, cukup kamu ke toilet. Oke, berhentilah berdebat. Maukah kamu mengizinkan aku merayakan ulang tahunku? Kakek kami benar-benar menghabiskan lebih dari 3 juta untuk membelikan Buddha giok ini untukmu. Saya masih memiliki fakturnya di sini. Hei, tunggu, jangan ambil invoice-nya. Faktur ini juga palsu. Saat ini, sertifikat pembelian barang palsu secara online sudah lengkap. Lihatlah sepupuku seperti ini, berhenti bicara tentang 3 juta. Dia bahkan tidak bisa memberikan 30.000 yuan. Jangan bilang,
kalau gadget ini cukup realistis. Oh sepupuku, jika barang palsu ini rusak, maka akan rusak. Memang ini sepupunya udah kelewatan, saking sombongnya ia menjatuhkan batu giok itu. King Feng pun mencoba memberitahu, jika ia membeli dari Seng Baoxiai, periksa saja asli atau palsu, lalu karena benda itu sudah rusak, King Feng meminta ganti rugi 3,6 juta yuan, namun pria yang sangat sombong ini masih saja merendahkannya, jika itu ya emang giok palsu, lalu ia meminta pelayan membersihkan pecahan giok itu dan membuangnya. Fang Xiaolong pun sangat sok, uang 3 juta yuan melayang begitu saja. King Feng pun bilang tenang saja, nanti dia harus ganti rugi lebih dari 3 juta. Sepupunya ini yang yakin banget itu giok palsu, dan merasa paling kaya, katanya siap ganti rugi, jika itu emang benaran giok asli. Ia pun menyombongkan kunci mobil BMW-nya, sambil meremahkannya, jangankan uang 500.000 yuan, mana mampu beli mobil. King Feng pun hanya ketawa mendengar dan melihat apa yang dipamerkannya. Lalu ia telepon anak buahnya, agar membawa mobil Rolls-Royce-nya dalam 3 menit ke sana. Cantik, kamu benar-benar berani mengatakan itu, tapi kalian berdua benar-benar diciptakan untuk satu sama lain. Serbet bertuliskan, hei benda ini berharga 3 juta, yang lain berkata hei bawalah Rolls-Royce saya dalam 3 menit. Apakah menurut Anda Rolls-Royce hanyalah kubis Cina? Lalu di sisi lain pelayan yang tadi membersihkan pecahan giok itu pun, bertemu dengan bosnya, dia mengenali giok itu. Dan kenapa bisa hancur? Ini dirusak oleh tamu kotak 309. Beri aku benda ini, pergi dan sibuklah. Oke, berhenti bicara, aku tidak bisa merayakan ulang tahun ini. Xiaolong, King Feng, lupakan saja, jangan membuat kakekmu marah. Xiaolong, tidak masalah apakah kamu punya uang atau tidak, tapi menjadi manusia mengharuskanmu untuk benar-benar pragmatis. Mulai sekarang, kamu lebih baik belajar lebih banyak dari Xiaoming. Maaf mengganggumu, apakah kamu merusak budak giok ini? Oh, itu hanya barang palsu, itu tidak berharga apapun dan kamu bilang itu palsu. Ya, apa ada masalah? Apa maksudmu? Barang dari rumah harta karun suciku palsu. Laofu Seng Baoxiai Dong Yuzang, budak giok ini, adalah barang yang dijual di tokoku, apakah aku akan mengakui kesalahanmu? Ada rumor yang mengatakan bahwa konferensi lelang perhiasan Jiangcheng sebulan yang lalu Tuan Dong, Anda mengalahkan semua orang untuk mendapatkan harta langka, itu adalah budak giok. Saya hanya ingin tahu, apa yang salah dengan budak giok ini, meskipun hanya ada 369 won yang asli dan hancur seperti ini. Saya ingin tahu mengapa. 3,69 juta. Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Dong, apakah Anda membacanya dengan benar? Bagaimana ini bisa salah? Budak giok ini juga memiliki tulisan, rumah harta karun suci saya, di atasnya, 3,69 juta. Aku sangat terpukul olehmu. Aku juga tidak tahu apakah dia asli. Tuan Dong, aku membeli budak giok ini. Dia menghancurkannya. Hei, kamu bilang ini palsu, benar-benar buta, bahkan merusak reputasiku rumah harta karun suci. Toko saya yang berusia sahabat Seng Baoxiai, bagaimana saya bisa menjual barang palsu? Tuan Du, ini benar-benar salah paham, bagaimana saya bisa tahu? Dia mampu membeli sesuatu yang semahal rumah Saint Paul. Sekarang keaslian saya telah diverifikasi, ayo bicara tentang 3,69 juta. Tidak peduli berapa banyak kami membayar, kami tidak tahu ini benar. Dengan kondisi keluarga Anda tidak mampu membelinya. Hah, siapa yang tahu dari mana asalnya? Mungkin dicuri. Fakturnya ada di sini. Catatan pembelian Seng Baoxiai seharusnya masih ada di sana. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Bu, aku sibuk akhir-akhir ini, aku tidak punya waktu untuk datang kembali menemuimu. Kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Oh, jangan khawatir, ibu akan menjaga dirinya sendiri. Kalian berdua baik-baik saja, jangan bertengkar, kamu tidak bisa menindas orang lain. Apakah kamu mendengar King Feng? Bu, beraninya aku menindas dia.
Kenapa kamu tidak berani? Apakah kamu sudah cukup menindasku? 好吗？我什么时候？哎，马腾，